Kneel. Verse 7, chapter 12. For my life is not defined by consumption, wealth, and material goods. Shall want not. For king and country! Halo guys, kembali lagi bersama saya di RK25. Gimana? Masih selalu rebahan dan menjadi beban keluarga sehingga membuat perekonomian menjadi edan? Hihihi. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang katanya bisa membuat bulu-bulu betis kalian merinding, berdiri, dan bergoyang. Dan film ini berjudul... Baiklah, tidak usah panjang lebar di awal dikarenakan saya sudah ditunggu menjadi tamu kehormatan di acara sunatan sang mantan, dan inilah Kue Ketan. Akan tetapi, seperti biasa, jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like dan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Berlatar belakang pada tahun 1905, kisah akan berfokus pada seorang mantan misionaris bernama Thomas, ini orangnya, yang mana pada adegan ini Thomas diberitahu bahwa adiknya telah diculik oleh sebuah sekte sesat, di mana mereka meminta uang tebusan jika ingin adiknya dibebaskan. I fear our Lord no longer hears my prayer, yet still I pray for your presence, for my Savior. She needs you, Thomas. Maka dari itu, Thomas pun langsung berangkat menuju ke sebuah pulau terpencil yang katanya menjadi tempat berkumpulnya sekte sesat tersebut, sehingga Thomas harus menyamar sebagai jamaat yang seolah ingin bergabung dengan mereka semua. Welcome, brother. Perlu diketahui bahwa Thomas ini dulunya adalah seorang misionaris dan penganut Kristen yang taat, namun saat dirinya disiksa oleh beberapa oknum yang tidak suka dengan keyakinan yang dibawanya, Thomas pun berubah menjadi sosok baru yang tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Please, show yourself! Sesampainya di pulau tersebut, Thomas pun diperiksa apakah ada kutunya atau tidak, suka ngelem atau tidak, sedang sariawan atau tidak, dan kemudian diberi kamar yang di situ sudah ada sebuah kitab sekte tersebut yang ditulis sendiri oleh nabi mereka, yakni Nabi Malcolm. Sore harinya mereka pun berkumpul untuk mendapatkan ceramah dari pria yang mereka yakini sebagai nabi atau orang yang mendirikan sekte ini, yaitu Mamang Malcolm. Ini bebenguknya. Si Mamang pun menjelaskan tentang asal-usul didirikannya sekte ini yang bermula saat dirinya menjadi penumpang gelap di sebuah kapal, kemudian dibuang di pulau terpencil ini, dan saat pertama kali menginjakan kaki, dia pun mendapat bisikan dari Sang Dewi Pulau bahwasanya Mamang ditunjuk untuk menjadi perantara Sang Dewi Pulau ini. Entah dedemit atau jurik apa yang sebenarnya membisiki si Mamang, tapi percaya atau tidak, pulau ini yang tadinya gersang dan dipenuhi bebatuan seketika berubah menjadi subur dan semua tanaman bisa tumbuh setiap saat. Maka dari itu, mereka para jamaat noob ini pun dijanjikan kehidupan sejahtera tanpa pajak, tanpa bayar iuran, angsuran kredipo, cicilan aku laku, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain, jika mereka bisa hidup berdampingan satu sama lain dan mengabdikan diri mereka untuk menyembah Sang Dewi Pulau yang menguasai tempat ini. Nor will I. She, the goddess of this island, and who chose my...
Dan ketika si Mamang sedang asik berbicara, Thomas pun hanya bisa ngehuleng dan iya-iya saja mendengar semua cerita itu. Dan tiba-tiba, A man entrusted. ya, ada sejenis wanita tua berambut putih, entah siapa itu, berjalan tepat di samping jendela, namun yang menarik adalah jarak antara jendela dan permukaan tanah ternyata cukup jauh sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah wanita tua tadi digendong, digantung pakai seling, atau pakai ijan, entahlah, hanya bapak sutradara dan kru film yang tahu. Sementara itu, kita akan diperlihatkan pasangan muda-mudi yang merupakan anggota sekte, ada si Ujang dan juga Ani, di mana mereka saling jatuh cinta satu sama lain, sehingga terjadilah tindakan brutal yang sebenarnya dilarang dalam aturan sekte tersebut. Kembali ke Thomas yang diam-diam keluar dari kamar untuk mencari tahu petunjuk tentang keberadaan adiknya yang dikurung, tapi justru dia malah melihat satu penghuni yang merupakan jemaat baru sama seperti dirinya, tangannya sedang disayat untuk diambil darahnya, dan itu cukup membuat Thomas merasa linu. Selanjutnya, Thomas pun mengintip ruangan sang nabi alias nabi-nabian, yaitu Mamang Malcolm, terlihat sedang masuk ke dalam ruang rahasia di bawah tanah, entah apa yang sedang dilakukannya. Tapi saat Thomas akan pergi, dia pun tak sengaja bertemu dengan pasangan muda-mudi tadi, yaitu Ujang dan juga Ani, sehingga hubungan terlarang mereka berdua sekarang diketahui oleh Thomas. Tak ingin diambil pusing dengan perbuatan mesum mereka, Thomas pun kembali ke pondok untuk istirahat, tapi saat berjalan di lorong, tiba-tiba, ya, ada sesosok wanita tua berambut putih yang menyeramkan yang tadi kita lihat di siang hari, di mana Thomas tidak menyadari hal itu sama sekali dan memang jumpscare ini dimaksudkan untuk para penonton. Thomas pun melihat darah dalam gelas yang merupakan semacam ritual atau persembahan bagi sang Dewi Pulau, di mana Thomas dengan polontongnya menuangkan setengah darah itu ke gelasnya sehingga dirinya tidak perlu melukai tangannya sendiri. Dan ketika akan membuka kunci kamar, jarinya pun terluka karena kunci kamarnya dibuat dari sebuah cucuk alias duri, dan saat darahnya menetes ke lantai, tiba-tiba, esok paginya Ujang pun menemui Thomas karena gelisah jika Thomas buka suara mengenai apa yang dilihatnya semalam, di mana Thomas sama sekali tidak peduli mau mereka berdua begini kek, begitu kek, begono kek. Yang Thomas pedulikan adalah keselamatan sang adik yang harus secepatnya dia bawa pulang. I've limited thought and I'm sorry. Dan ketika mereka berdua sedang berada di pinggir pantai, Thomas pun menunjukkan foto adiknya, barangkali Ujang mengenalinya, dan ternyata Ujang pernah melihatnya dalam sebuah kotak dalam keadaan terikat. Alhasil Ujang pun menceritakan kronologi yang sebenarnya alasan kenapa Mamang Malcolm dan pengikut setianya menculik adik Thomas, karena faktanya semua ternak dan bahan makanan di pulau ini sedang sulit karena mungkin sang Dewi Pulau sedang liburan atau sedang mager memberikan keajaibannya. Nah, kebetulan Thomas dan adiknya merupakan keturunan orang kaya, sehingga saat Mamang Malcolm mendengar hal tersebut, ia pun memutuskan untuk menyandra adik Thomas dan meminta uang tebusan, berharap uang tersebut bisa berguna untuk membeli bahan makanan dan menyambung hidup semua pengikut-pengikutnya. Dengan rahasia Ujang dan Ani di tangannya, Thomas pun membuat Ujang menjadi pelayannya sampai menemukan sang adik, karena jika Ujang menolak, maka Thomas akan membocorkan hubungan mereka berdua. Saat kembali ke padepokan, Thomas pun langsung disuruh berkumpul bersama para pria lain karena si Mamang mendapatkan informasi bahwasanya semalam ada seseorang yang keluar melewati jam malam yang telah ditentukan, di mana sang Mamang Malcolm mencurigai bahwa ada salah satu penyusup kerajaan yang ingin menjatuhkan sekte mereka, sehingga si Mamang meminta satu persatu dari mereka untuk menyebutkan dasar dharma sekte Dewi Pulau yang tertulis di dalam kitab yang telah ia buat. Speak not.
Karena Thomas tidak pernah membaca kitabnya, otomatis dia pasti ketahuan tidak benar-benar meyakini kepercayaan sekte tersebut, sehingga dia pun diam-diam mengeluarkan sebilah pisau cukur karena tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perlawanan. Tapi tiba-tiba, Shall want no. ya, orang di sampingnya ternyata adalah seorang mata-mata kerajaan, sehingga saat dia menyerang, Thomas pun mencoba mencegahnya agar hal tersebut bisa menjadi tindakan yang membuat Thomas berjasa kepada si Mamang ini. Treat the man! Do it! Your blood has been shed in my name. I shed mine for you. Singkat cerita, malam pun poek. Malcolm pun mengarak adiknya Thomas dan mengklaim bahwa dia adalah seorang pengkhianat, di mana tujuan Mamang sebenarnya adalah untuk mengungkap siapa sebenarnya orang yang membawa uang tebusan tersebut. Make yourself known. Make good. Namun sampai besok pagi tidak ada seorang pun yang mengaku, sehingga Mamang menyuruh anak buahnya untuk menggeledah satu persatu kamar pengikutnya untuk mencari tahu di mana uang tebusan itu disimpan. Can we at least afford this woman her dignity? Thank you. Ketepatan dengan hari perayaan pemujaan Sang Dewi Pulau, Thomas pun diam-diam menyelinap di bawah ruangan Malcolm untuk masuk ke dalam lubang rahasia yang pernah dilihatnya, dan bersamaan dengan itu, Malcolm yang sedang menggeledah kamar Thomas pun akhirnya menemukan seonggok kertas bertuliskan peta setiap ruangan yang dia buat, sehingga hal itu membuat Mamang akhirnya mengetahui bahwa Thomaslah penyusup yang sebenarnya. Frank! Mount Quinstangard should he return. Thomas pun terus menyusuri terowongan rahasianya dan sampai di pintu keluar. Di situ sudah ada Malcolm yang siap menembak, sehingga Thomas menyadari hal itu. Dia pun mencari tempat sembunyi, yakni sebuah lubang kecil yang menuju ke dalam lubang pembuangan. Dan alangkah terkejutnya Thomas ketika melihat bahwa saluran pembuangan tersebut dipenuhi dengan genangan darah yang sangat banyak, tapi bukan itu kejutannya karena tiba-tiba dan akhirnya terkuaklah fakta bahwa Dewi Pulau ternyata tidak lebih dari seorang nenek tua yang terlilit akar pohon, di mana saat Mamang memberikan darahnya, akar-akar pohon itu pun seketika mengeluarkan tunas yang membuat sekeliling menjadi rindang. Dan ini adalah penjagal yang bertugas untuk memberi makan kepada Dewi Pulau, di mana dia terlihat sedang menggusur sebuah karung yang berisi seseorang yang tidak lain adalah adik dari si Thomas. Kembali ke si Thomas yang berhasil keluar dari saluran pembuangan, untuk kemudian datanglah seorang wanita cantik yang merupakan anak kandung dari si Mamang Malcolm, di mana dia dengan baik hati menolongnya dan memberikan baju ganti untuk Thomas. All the crops have become riddled with impurities. Why now? I don't know. Sementara itu, kita akan melihat Ujang dan Ani sedang bersama, di mana Ani ternyata hamil anaknya si Ujang setelah beberapa kali melakukan kesenangan itu.
Dan tak lama muncullah ayahnya Ani yang diam-diam sudah mengetahui kehamilan anaknya untuk kemudian dia menyiksanya dan berniat untuk menggugurkan kehamilan Ani dengan cara mengobok-obok perutnya dengan sebilah pisau. Whose is it? He followed only what I asked. I won't stand for it. Alhasil Ani pun tewas karena kehabisan darah dan luka yang sangat parah sehingga saat Ujang datang, dia pun seketika terkejut kemudian terjadi perdebatan dengan ayahnya Ani yang berujung perkelahian. Saat pertarungan selesai, ayah Ani pun menuduh Ujang sebagai pelaku pembunuh anaknya, sehingga Ujang akan ditangkap dan akan diadili dengan hukuman mati. Prepare the heathen stand! What's happening? Get back! The boy killed her. Meski Thomas sudah berusaha menjelaskan tentang hubungan Ujang dan juga Ani, tidak ada satupun orang yang mau mendengarkannya, sehingga Ujang harus mati dengan kepala yang dilubangi oleh sebuah alat bor manual. Tak lama Malcolm dan ayahnya Ujang pun muncul, di mana mereka berdua dibuat terkejut ketika ayah Ani bertindak sendiri tanpa izin darinya, yang mana hal itu menimbulkan perdebatan di antara si Mamang dan ayahnya Ani, sampai-sampai membuat ayah si Ani mengatakan bahwa Malcolm adalah nabi palsu. This man be a false prophet! Hal itu pun dimanfaatkan Thomas untuk bisa lolos dari kedua penjaga, di mana dengan cepat Thomas pun kabur ke hutan dan menuju gubuk tempat si Dewi Pulau tinggal. Di mana saat ayah Ani dan Malcolm mengejarnya ke sana, mereka berdua kembali terlibat ketegangan saat ayah Ani nekat menembak si penjagal untuk kemudian menembak Malcolm yang membuatnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Thomas yang berada di dalam situ pun melihat si penjagal sedang memberi makan darah kepada sang nenek atau Dewi Pulau, dan saat Thomas mendengar suara dari dalam salah satu karung, dia pun mengeluarkan dan ternyata itu adalah adiknya sendiri. Tapi tiba-tiba Protect me in my hour of need, prayer. He fell victim to faith. I will feed her the flesh of your womb. ya, ayah Ani pun membawa adik Thomas dan mengikatnya bersama putrinya Malcolm, di mana ayah Ani bermaksud memberikan mereka berdua kepada sang Dewi Pulau sebagai pengorbanan agar pulau ini kembali subur. Saat sadar, Thomas sudah dalam keadaan terikat dan akan dijadikan tumbal untuk si Dewi, tapi karena Thomas adalah sahabat dekat dari sang sutradara, dia pun dengan lihainya mampu lolos dan mendiskon nyawa sang penjagal. Selesai dengan si penjagal, Thomas pun menghampiri si Dewi yang mengatakan, dengan kemampuan hipnotis yang dimiliki oleh si Dewi Pulau, Thomas pun diperlihatkan kejadian saat Malcolm dan ayahnya Ani menemukan si Dewi Pulau ini pertama kali, di mana saat mereka berdua menyadari kemampuannya, ayah Ani nekat mengikatnya kemudian memberikannya darah makhluk hidup agar tanah di pulau ini menjadi subur dan menghasilkan sumber makanan yang melimpah.
Setelah memperlihatkan semua itu, sang Dewi pun meminta Thomas untuk membakarnya, di mana hal itu menjadi sebuah penjelasan bahwasanya sang Dewi sudah lelah dimanfaatkan oleh Mamang Malcolm dan ayahnya Annie, sehingga dirinya memilih untuk mati dan berhenti menjadi Tuhan di pulau ini. Dan bersamaan dengan kematian sang Dewi atau sang Tuhan pulau ini, seluruh padepokan pun terbakar dan membuat semua jamaat kepanikan dan memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut. Ayah Annie sendiri masih bersama dengan anak Malcolm dan adik Thomas, di mana saat dia akan pergi, muncullah Thomas yang langsung menusuknya sehingga terjadi final battle yang membuat Thomas mengalami beberapa tikaman di perutnya. Saat mereka akan pergi naik kapal bersama jamaat lain, Thomas pun akhirnya tumbang, di mana dia menyuruh adiknya untuk pergi tanpa dirinya karena Thomas merasa bahwa dirinya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Setelah kapal berangkat, tak disangka Mamang Malcolm ternyata masih hidup karena tertembak di bagian yang tidak vital, di mana dia dan kita semua akan dibuat terkejut ketika melihat darah Thomas yang menetes ke tanah membuat rumput menjadi tumbuh, untuk kemudian rumput itu menembus tubuh Thomas yang menjadikan plot twist ini menjadi cukup mengejutkan. Faktanya, sang Dewi sudah mengetahui bahwa Thomas adalah orang yang tidak bertuhan dan sangat membenci Tuhan, sehingga hal itu sangat relevan dengan dirinya. Di hari pertama Thomas berada di sini, sang Dewi pun menampakkan wujudnya di balik jendela, dan karena Thomas tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan, maka hanya Thomaslah satu-satunya orang yang dapat melihat wujud si Dewi waktu itu. Dan pada adegan saat si Dewi menghipnotis Thomas, sang Dewi sebenarnya sedang memberitahu Thomas bahwa dirinya sudah lelah dan kemampuannya semakin memudar semakin hari, sehingga kemampuan tersebut dia transfer kepada orang yang sama-sama tidak bertuhan, yaitu Thomas. Entah bagaimana asal-usul sang Dewi ini, entah dulunya seorang penyihir atau mendapat kutukan dari mana, tidak diceritakan dalam filmnya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, satu-satunya penerus Dewi yakni Thomas sekarang sudah sekarat dan akan mati di pulau ini bersama si Malcolm, sang nabi palsu yang meresahkan.